Tiba segerombolan anjing berlari menuju ke arah yang sama dengannya. Lily menjadi panik dan mulai mengayuh sepedanya lebih kencang. Beberapa hari sebelumnya, Lily terlihat sedang bermain dengan anjing peliharaannya yang bernama Hagen di sebuah taman. Lalu ia bersama ibunya pergi ke tempat ayah Lily bekerja di sebuah penjagalan hewan. Ibu Lily menitipkan Lily dan Hagen pada ayahnya karena ia harus menghadiri konferensi di Australia selama 3 bulan. Awalnya, ayah Lily menolak untuk membawa Hagen ke apartemen. Namun tak ada pilihan lain, Lily tak mau meninggalkannya. Sampai di apartemen, seorang wanita tua memperlihatkan ketidaksukaannya ketika melihat Hagen dan memperingatkan agar Hagen dilaporkan dan didaftarkan ke tempat penampungan. Pada saat itu, anjing ras campuran atau anjing liar tidak boleh dipelihara di Hongaria. Jika ingin mempeliharanya, maka harus mendaftarkan anjing itu serta membayar pajak. Ayah Lily pun tidak menyukai Hagen. Ia tidak memperbolehkan Lily tidur dengan Hagen dan menyeret Hagen agar tidur di kamar mandi. Hagen yang tak terbiasa tidur tanpa Lily kemudian menggonggong tengah malam, membuat Lily akhirnya pindah tidur di kamar mandi untuk menemaninya. Untuk menenangkan Hagen yang masih menggonggong, Lily mulai memainkan trompetnya. Pagi-pagi sekali, petugas pengendali anjing datang ke apartemen karena ada yang melaporkan tentang Hagen. Ayah Lily menolak untuk mendaftarkan dan membayar pajak atas Hagen. Ia langsung menutup pintu dan mengajak Lily pergi. Tapi Lily justru pergi sendiri bersama Hagen menggunakan sepedanya menuju sebuah bukit berbatu. Mereka menghabiskan waktu di mana sebelum Lily pergi ke kelas musiknya, ia nekat membawa Hagen masuk ke kelas dan menyembunyikannya di dalam lemari. Temannya sudah memperingatkan Lily jika Hagen akan menggonggong dan membuat Lily dalam masalah. Namun Lily tetap keras kepala. Ia membiarkan Hagen tetap berada di sana walaupun ia juga cemas Hagen akan menggonggong. Dan benar saja, di tengah-tengah latihan, Hagen keluar dari lemari sambil menggonggong dan menghampiri guru musik Lily. Gurunya meminta Lily untuk mengeluarkan Hagen dari kelas. Namun Lily akhirnya ikut keluar bersama Hagen, membuat gurunya marah besar. Saat Lily berjalan pulang, tiba-tiba saja ayahnya datang menggunakan mobil. Ayahnya memarahi Lily karena sudah mencarinya selama berjam-jam. Tidak hanya memarahi Lily, ayahnya pun menyalahkan Hagen. Ayahnya yang kesal lalu membuang Hagen di tengah jalan. Hagen sempat mengejar mobil itu, namun sayangnya usaha itu sia-sia. Lily menangis. Kini mereka terpisah satu sama lain. Tetapi mereka juga mulai saling mencari. Hagen berjalan mencari jalan pulang. Lily pun mencari Hagen. Tak mudah untuk Hagen. Ia harus menghadapi banyak masalah di jalanan. Bahkan hampir dibunuh oleh pemilik toko daging yang ia lewati. Di tengah pencariannya, ia mulai bergabung dengan sekelompok anjing liar yang menjadi teman-temannya. Kesulitan kembali dihadapi Hagen. Orang-orang dari penampungan anjing datang untuk menangkapi anjing-anjing liar. Hagen berlari menghindar dan berhasil kabur berkat bantuan anjing liar berbulu putih. Hagen juga disembunyikan oleh gelandangan saat pengendali anjing kembali mengejarnya. Sayangnya ternyata gelandangan itu mempunyai niat buruk. Lily kembali ke kelas musik bersama ayahnya. Ia dipaksa meminta maaf dan mengakui kesalahan. Juga disuruh menonton Tannhäuser oleh gurunya setelah kelas musik. Namun Lily lebih memilih mencari Hagen begitu selesai dari kelas musik. Lily kembali ke tempat di mana Hagen dibuang oleh ayahnya, tapi ia tak menemukan Hagen di sana. Lily pun mulai menyebar poster pencarian di mana-mana. Ia terus mencari sambil meneriakkan nama Hagen sampai hari larut malam. Kemudian Lily berteduh dari hujan di depan sebuah bar dan bertemu teman-temannya dari kelas musik yang juga tak menonton Tannhäuser. Beatrix kemudian menawarkan bantuan untuk mencari Hagen. Namun Lily menolaknya. Melihat teman lelakinya yang bernama Peter sedang merokok, ia pun iseng ingin mencoba dan meminta satu isapan. Tapi Peter menolak dan menyarankan agar Lily tak melakukannya. Peter menyusul Beatrix ke dalam bar dan meninggalkan Lily. Dari luar, Lily memandangi Peter dengan bersedih. Tanpa Peter ketahui, Lily sebenarnya menyukai Peter. Sementara itu, Hagen dibawa ke sebuah restoran oleh gelandangan yang menangkapnya. Ia dijual dengan harga 2.000 forin dan sepiring makanan ke pemilik restoran. Kini Hagen kembali berpindah tangan. Ia dimasukkan ke dalam sebuah ruangan bersama beberapa anjing liar lainnya. Pemilik restoran itu masuk dengan seorang pria. Ia menawarkan anjing-anjing di dalam ruangan itu untuk dijadikan sebagai petarung. Pria itu justru memilih Hagen dan membelinya seharga 150.000 forin.
ia memberikan Hagen obat tidur dan membawanya pulang. Pria itu melatih Hagen dengan cara yang sangat keras untuk menjadikannya anjing petarung dengan memukuli Hagen dan memberinya makanan khusus, kemudian membuat Hagen menjadi anjing yang mulai buas. Di kelas musik, Lily sedang mendapat masalah karena tidak menonton Tannhäuser. Ia yang diminta untuk menjelaskan tentang Tannhäuser kemudian menjawab dengan sinis dan menyindir gurunya dengan mengatakan bahwa Tannhäuser itu lagu tentang cinta yang tak akan mungkin dipahami oleh gurunya yang tak punya hati itu. Karena jawabannya itu, Lily dihukum untuk berlatih hingga larut malam. Bersama pria yang membelinya, Hagen disuntikan vaksin yang membuat ia bertingkah aneh dan akhirnya tertidur. Terlihat Hagen mengeluarkan air mata sebelum akhirnya tersadarkan diri. Saat tidak sadarkan diri, pria itu menajamkan gigi Hagen. Keesokan harinya, Hagen kembali dilatih. Kini ia berbeda. Hagen tak lagi penurut seperti saat bersama Lily. Ia telah berubah menjadi binatang yang ganas. Sementara saat itu, Lily masih terus berusaha mencari Hagen. Ia datang ke penampungan anjing untuk mencari Hagen. Usahanya itu tak membuahkan hasil. Tak ada Hagen di sana. Saat keluar dari penampungan, kesialan menimpa Lily. Sepedanya dicuri dan ia tak mampu mengejarnya. Hagen dibawa oleh pria itu ke sebuah tempat pertarungan anjing. Namanya telah diganti oleh pria itu menjadi Max. Di arena pertarungan, seekor anjing telah mati dan seekor lainnya sedang sekarat dengan darah berlumuran di lehernya. Pria itu memasang taruhan dan membawa Hagen masuk ke arena. Lawannya adalah seekor anjing ras campuran berbulu hitam yang tubuhnya jauh lebih besar dari Hagen. Kini Hagen mulai ganas dan tak terkendali ketika berada di arena. Ia bersiap menyerang lawannya. Begitu pertandingan dimulai, mereka saling menggigit dan menjatuhkan. Tubuh keduanya berdarah-darah. Di ronde kedua, Hagen mendominasi pertandingan. Ia terus menyerang lawannya dan berhasil menggigit leher hingga lawannya sekarat. Pertandingan selesai dengan Hagen keluar sebagai pemenangnya. Pemilik barunya bersorak girang atas kemenangan itu. Tetapi tidak dengan Hagen. Ia terlihat berduka dan merasa bersalah karena telah membunuh anjing lain. Saat pemilik barunya sedang menolak penawaran dari seorang yang hendak membeli Hagen, lampu tiba-tiba padam. Hagen mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri sejauh yang ia bisa. Lily pun terlihat sedang berlari di trotoar sampai ia ditahan oleh Peter yang sedang melakukan transaksi narkotika dan berencana pergi ke sebuah pesta. Lily memutuskan untuk ikut bersama Peter dan memegang narkotika yang Peter beli. Mereka berboncengan menggunakan sepeda milik Peter. Tiba di pesta, Peter menggandeng tangan Lily, membuat Lily terlihat senang dan sedikit tersenyum. Tapi senyum Lily tak berlangsung lama. Peter melepas genggaman begitu melihat Beatrix. Ia bergabung di meja bersama Peter yang sedang merangkul Beatrix. Raut wajah Lily menunjukkan ketidaksukaannya. Ia mulai menegak minuman beralkohol dan mabuk. Lily kemudian tersadarkan diri di lorong hingga seekor anjing pelacak menjilatinya. Ia ditangkap polisi karena memiliki narkotika milik Peter di sakunya. Di ruang tunggu kantor polisi, Lily menunggu ayahnya menjemput. Setelah menandatangani surat, mereka berjalan keluar. Terlihat ayah Lily menangis karena merasa bersalah telah memisahkan Lily dan Hagen. Ia mulai memahami bahwa Lily begitu menyayangi Hagen dan tak mau kehilangannya. Untuk menebus rasa bersalahnya, ia menawari Lily untuk pergi ke penampungan dan mengadopsi anjing lain. Tapi Lily menolak dan hanya meminta untuk pulang. Hagen pun kembali ke tempat di mana anjing-anjing liar berkumpul. Hanya ada anjing berbulu putih di sana yang menyambut kedatangan Hagen. Ia tak lagi ganas seperti ketika berada di arena. Hagen kembali menjadi anjing yang manis dan jinak. Ia menikmati waktunya bersama anjing berbulu putih itu, sampai kemudian pengendali anjing menangkap mereka berdua dan membawanya ke penampungan. Karena kaki depan Hagen terluka akibat pertarungan, ia dipisahkan dari kelompok anjing yang lain dan dibawa ke klinik yang berada di penampungan. Di klinik, ia melihat seekor anjing yang disuntik mati dan dimasukkan ke dalam kantung. Matanya berubah takut dan sedih. Tak lama, Hagen dipindahkan ke kandangnya sendiri. Ia memandangi anjing-anjing lain dari balik besi. Ia terlihat sangat bersedih, bahkan tak menyentuh makanan yang diberikan sama sekali. Lily sedang bersiap untuk konsernya hari itu. Ia terlihat sangat cantik. Sementara di penampungan, beberapa orang datang untuk mengadopsi. Seorang perempuan menghampiri Hagen dan mengulurkan tangannya. Namun hal itu mengingatkan Hagen pada pria yang melatihnya itu. Ia kembali menjadi ganas dan hampir menggigit tangan wanita itu. Karena hal itu, Hagen dipindahkan dan diseret menuju kandang anjing-anjing buas lain. Tapi Hagen memberontak dan kembali menjadi ganas. Terlebih si penjaga yang menyeretnya mulai memecut tali
kekang ke arah Hagen yang mulai bertambah marah. Setelah mengambil ancang-ancang, Hagen melompat dan merobek leher penjaga itu hingga tewas. Anjing-anjing di dalam kandang keluar dan mengikuti Hagen. Setelah itu, di depan gerbang, Hagen kembali menyerang wanita penjaga hingga terluka. Lalu ia keluar bersama pasukan anjingnya. Lily masih belum mengetahui keadaan di luar dan fokus pada konser musiknya. Sementara Hagen dan pasukan anjingnya mulai mengacaukan kota, menyerang orang-orang dan membuat seisi kota ketakutan. Beberapa anjing pun ada yang masuk ke dalam gedung di mana Lily melangsungkan konser. Mereka menggonggong dan membuat konser berhenti. Lily pergi meninggalkan konser. Meski sempat ditahan oleh Peter sebelumnya, tetapi Lily tetap memaksa keluar untuk mencari Hagen. Kemudian, Peter pun membantu Lily dan meminjamkan sepedanya agar Lily bisa mencari Hagen. Kota sudah diisolasi dan jalanan sangat sepi. Lily pun terus mengayuh sepedanya sampai segerombolan anjing mengikuti di belakangnya. Lily mengayuh lebih cepat, namun gerombolan anjing itu berlari jauh lebih cepat dan membuat Lily terjatuh dari sepedanya. Seperti ingin membalaskan dendam dan rasa sakitnya, Hagen kembali ke restoran, di mana ia dijual pertama kali. Menyerang pemilik restoran itu bersama gerombolan anjingnya hingga mati. Lily yang mendengar suara gonggongan anjing kemudian memutar balik dan pergi menghampiri. Di dalam restoran ia menemukan pemilik restoran itu telah mati dengan sangat mengenaskan akibat gigitan anjing. Tak lama polisi datang dan berniat mengantarkan Lily pulang. Di dalam mobil polisi, Lily mendengarkan radio polisi mengenai lokasi anjing-anjing itu berada. Lily keluar dari mobil dan menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda. Lokasi tersebut adalah toko daging yang pernah Hagen lewati. Lily masuk ke dalamnya dan menemukan pemilik toko yang berlumuran darah dan tewas mengenaskan. Dari saku pemilik toko ia mengambil ponsel dan menghubungi ayahnya. Lily menemukan anjing berbulu putih yang biasa bersama Hagen dan pergi bersama anjing itu. Hagen dan pasukannya masih berlari mengelilingi kota dan membalaskan dendamnya. Di jalan mereka dihadang oleh polisi dengan senapan yang kemudian berhasil menembak beberapa anjing. Hagen menggonggong dan menarik teman-temannya mundur. Kini Hagen kembali menuju ke tempat pria yang melatihnya. Anjing-anjing lain pun menyerang pria itu dan Hagen hanya memandanginya dengan wajah marah dan menggeram. Di jalanan, Lily mengikuti anjing berbulu putih yang ingin memandunya untuk menemui Hagen. Sayangnya, belum sempat Lily bertemu Hagen, anjing putih itu ditembak hingga mati oleh pengendali anjing. Di saat yang sama, wanita tua yang pernah melaporkan Hagen pun diserang oleh anjing-anjing lain yang sedang berada di dalam apartemen milik ayah Lily. Jalan kembali dihadang oleh polisi. Namun dengan kecerdasan Hagen yang mengelabui polisi, pasukannya berhasil lewat tanpa ada yang terluka. Lily yang pulang ke apartemen menemukan apartemen ayahnya yang berantakan dan wanita tua yang tewas dengan luka cabikan di kamar mandinya. Lily memutuskan untuk pergi ke kantor ayahnya. Ia bersepeda menuju ke sana dan memanggil ayahnya. Saat itu, Hagen berhasil menemukan jejak Lily. Ayah Lily mulai panik karena kedatangan Hagen. Ia berusaha membuka pintu namun kartu aksesnya bermasalah. Sementara di luar, Hagen sudah berhadapan dengan Lily. Ia masih dengan keganasannya dan menggeram ke arah Lily, membuat Lily sedikit ketakutan. Hagen bersama pasukannya mengejar Lily yang mulai berlari. Seperti tak mengenali Lily, Hagen terus menggeram dengan wajah ganas hingga Lily menangis. Ayah Lily keluar dengan membawa semprotan api. Anjing lain mulai menggonggong keras. Lily meminta ayahnya menghentikan perbuatannya itu karena membuat anjing-anjing ketakutan. Namun permintaannya itu tak didengar. Di tengah ketegangan, Lily mulai meniup trompetnya, membuat anjing-anjing perlahan diam dan menjadi lembut. Lily terus mengulang nada-nada yang Hagen kenal, membuat Hagen tertunduk dan merebahkan badannya ke jalan. Semua anjing mengikuti apa yang dilakukan oleh Hagen. Lily selesai meniup trompetnya dan ikut merebahkan dirinya. Diikuti ayah Lily yang kemudian mendekati mereka. Lalu film pun selesai. Film ini menyajikan sebuah kisah yang realis dan cukup berat dengan konten kekerasan yang cukup banyak. Plot cerita yang ditampilkan melalui dua narasi membuat film ini cukup berkesan. Meski sebenarnya narasi dalam film ini didominasi oleh sudut pandang Hagen, namun itulah nilai plus dari film ini. White God terasa begitu spesial dengan melihat banyaknya para anjing yang ikut bermain di dalamnya. Mereka tampak begitu terlatih dengan membuat saya pribadi turut merasakan emosi mereka dan ikut terhanyut dalam kehidupan mereka. Hagen sendiri sangat sukses memperlihatkan rasa senang, takut, sedih, sakit, dan marah di sepanjang film ini. White God
Yang dibangun dari chemistry para pemainnya ini tidak hanya berhasil menjadi sebuah film drama fantasi horor, tapi juga berhasil memberikan kesan dan pesan mendalam di dalamnya tentang kekuatan kasih sayang antar sesama makhluk hidup. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti konten dari Kamar Film. Dan juga terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.